Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nama saya Raka Rapiana, NPM 1905-170103. Nama saya Suci Khairani Pane, NPM 1905-170068. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafira, NPM 1905-170068. Saya Tejo, NPM 1905-170098. Nama saya Ahdwi Tia Melisa, NPM 1905-170054. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang reformasi akuntansi sektor publik. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia dimulai dari krisis ekonomi Indonesia yang terjadi sejak tahun 1997. Diikuti oleh era reformasi pada tahun 1998, pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sering disebut-sebut sebagai trigger dari reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan. Menurut Bastian, tahun 2006, perjalanan manajemen keuangan negara atau daerah di Indonesia dapat dibagi dalam 3 fase, yaitu yang pertama, era sebelum otonomi daerah. Yang kedua, era transisi otonomi, reformasi tahap 1. Yang ketiga, era pasca transisi reformasi tahap 2. Pada era reformasi tahap 2, terjadinya perubahan dalam perkembangan perundang-undangan keuangan negara atau daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya, B. Pengertian manajemen akuntansi sektor publik. Dari berbagai literatur, dapat diartikan bahwa akuntansi manajemen sektor publik merupakan bidang khusus akuntansi yang mengolah data keuangan sampai kepada penyusunan laporan keuangan dan laporan lainnya yang akan dipergunakan oleh pimpinan atau pemerintah dalam pengambilan keputusan, baik keputusan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi. Akuntansi manajemen sektor publik cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif. Selanjutnya, C. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Secara umum, terdapat 6 peran akuntansi manajemen dalam sektor publik, yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Dalam tahap ini, tim manajemen organisasi akan menyusun alternatif program yang mampu mendukung strategi efektif organisasi. Peran akuntansi manajemen di sini adalah untuk memberikan data atau informasi yang akurat seputar akuntansi seperti cost of program serta cost of activity. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Dengan memberikan rincian dari biaya sedetail mungkin yang meliputi biaya input, output, serta biaya proses. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penilaian investasi. Fungsi ini memang terbilang lebih rumit apabila dibandingkan dengan sektor swasta, karena teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian investasi jauh lebih berbeda dengan swasta. Organisasi swasta lebih berfokus kepada keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik tidak. Karena itulah pada tahap ini biasanya lebih banyak menggunakan analisis efektivitas biasanya atau cost efektivitas analisis. Yang keempat, penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik diharapkan akan mampu berperan aktif dalam memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang lebih efektif yang berhubungan dengan 3 fungsi anggaran antara lain yaitu pertama, alat alokasi sumber daya publik, kedua, distribusi, ketiga, stabilitas. Karena itulah, akuntansi manajemen menjadi alat paling vital dalam pengalokasian serta pendistribusian sumber dana publik terhadap masyarakat secara tepat maupun efisien, adil, serta merata. Yang kelima, penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen publik lebih banyak digunakan untuk menghitung berapa banyak pengeluaran yang digunakan untuk membuat pelayanan publik, termasuk dengan menghitung seberapa banyak subsidi yang diberikan untuk publik.
Dan yang terakhir, keenam, penilaian kinerja. Akuntansi manajemen publik banyak dibutuhkan untuk pengendalian sistem. Akuntansi manajemen publik digunakan untuk melakukan penilaian kinerja dalam mengukur seberapa besar tingkat efektivitas serta efisien dari organisasi agar mampu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yang ke D, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Jones and Van Gregory tahun 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu A. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar, B. Perencanaan organisasi, C. Penganggaran, D. Pengendalian dan pengukuran, E. Pelaporan, analisis, dan umpan balik. Selanjutnya yang ke E, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi tersebut dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga, komunikasi informasi, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, yang keenam, pengendalian, dan yang terakhir atau yang ketujuh, penilaian kinerja. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia dan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya F. Aktivitas dalam akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki 3 aktivitas sebagai berikut. Partisipasi dalam proses perencanaan merupakan level strategis maupun dalam level operasional dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan. Partisipasi dalam proses perencanaan meliputi beberapa hal seperti penyusunan kebijakan, formulasi rencana dan konsep dasar, penganggaran yang dinyatakan dalam satuan uang, inisiatif dan penyusunan tuntunan untuk pengambilan keputusan meliputi beberapa hal seperti penentuan, analisis, presentasi, dan interpretasi terhadap informasi yang relevan. Kontribusi dalam proses monitoring dan kontrol terhadap kinerja, pembelian laporan berkala baik organisasi secara keseluruhan maupun segmen yang ada. Laporan ini juga berisi komparasi antara target dengan realisasi anggaran. Demikian penjelasan dari kami mengenai akuntansi sektor publik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.